Kinasih tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya yang tenang akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Desa kecil tempatnya tinggal di Jawa Tengah selalu terasa aman dan damai. Namun, semuanya mulai berubah beberapa minggu yang lalu. Malam itu, Kinasih terbangun oleh suara langkah kaki di luar kamarnya. Ia membuka mata dengan kaget, mengira itu hanya mimpi buruk. Namun, saat ia mendengarkan lebih seksama, langkah kaki itu terdengar semakin jelas, seolah-olah ada seseorang yang mundar-mandir di lorong rumah. Dengan jantung berdegup kencang, Kinasih bangkit dari tempat tidurnya dan membuka pintu kamar. Lorong itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia memutuskan kembali tidur, berpikir bahwa mungkin itu hanya imajinasinya saja. Keesokan harinya, keanehan semakin bertambah. Saat sedang memasak di dapur, ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Ia berbalik dengan cepat, namun tidak ada apa-apa di sana. Perasaan was-was mulai menyelimuti hatinya. Apakah ada sesuatu yang mengikutinya? Pada malam hari, saat Kinasih hendak tidur, ia merasa seolah ada seseorang yang menatapnya dari sudut ruangan. Ia merinding, tetapi mencoba mengabaikannya dan memejamkan mata. Namun ketika ia hampir tertidur, ia mendengar bisikan halus yang menyebut namanya. Kinasih. Bisikan itu terdengar jelas di telinganya. Kinasih terlonjak bangun, berkeringat dingin, dan memeriksa seluruh ruangan. Tidak ada siapapun di sana, hanya kegelapan yang menyelimutinya. Pagi harinya Kinasih menceritakan semua kejadian aneh itu kepada ibunya, Mbok Rini. Dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, Kinasih berharap ibunya bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Ibu, belakangan ini aku sering mengalami kejadian aneh di rumah ini. Aku mendengar langkah kaki di lorong, melihat bayangan hitam, dan mendengar bisikan di telingaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Kinasih dengan suara gemetar. Mbok Rini menghela nafas panjang dan menatap Kinasih dengan serius. Kinasih, ada sesuatu yang harus kamu tahu, katanya dengan suara tenang namun berat. Kakekmu, Ki Suro, bukan hanya dukun biasa. Dia punya perjanjian khusus dengan makhluk dari dimensi lain. Makhluk-makhluk itu menjaga keturunannya, termasuk kamu. Kinasih merasa tubuhnya dingin mendengar penjelasan ibunya. Bagaimana bisa makhluk astral bisa bersemayam di tubuhku tanpa aku sadari, Bu? Aku tidak pernah mengundang atau mengizinkan mereka masuk, kata Kinasih dengan bingung. Mbok Rini menjelaskan bahwa sejak kecil Kinasih telah dijaga oleh makhluk-makhluk tersebut atas perintah Ki Suro. Perjanjian ini dibuat oleh salah satu leluhur mereka, dan setelah leluhur itu meninggal, makhluk-makhluk tersebut tidak mau pergi. Mereka memilih untuk bersemayam di tubuh Kinasih, sang keturunan yang terpilih. Duk, perjanjian itu sudah berlangsung lama, jauh sebelum kamu lahir. Kakek buyutmu, Ki Suro, adalah penjaga perjanjian itu. Setelah dia meninggal, makhluk-makhluk itu mencari keturunan berikutnya untuk dijaga. Jelas Mbok Rini. Kinasih merasa ketakutan dan bingung. Ia tidak ingin hidup dengan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang mengintainya setiap saat dengan alasan menjaganya. Ia harus menemukan cara untuk memutus perjanjian tersebut dan mengusir mereka dari tubuhnya. Namun ia tahu bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Kinasih pun memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang leluhurnya dan perjanjian yang dibuat. Perjalanan untuk membebaskan dirinya dari bayangan leluhurnya yang mengintai baru saja dimulai. Rotasi waktu berikutnya tidak menjadi lebih baik bagi Kinasih. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi, seolah-olah makhluk-makhluk gaib itu ingin menunjukkan keberadaannya. Pintu rumah yang terbuka sendiri di tengah malam, benda-benda yang berpindah tempat tanpa ada yang menyentuh, serta suara-suara aneh yang terdengar di seluruh rumah membuat Kinasih semakin gelisah. Suatu malam, saat Kinasih sedang duduk di ruang tamu, ia merasakan suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Hawa dingin yang menusuk tulang merayap di sekelilingnya. Ia menggigil, merasakan kehadiran yang tak terlihat. Ketika ia memandang ke arah cermin di dinding, ia melihat bayangan samar seorang pria tua yang ia kenal betul kakeknya, Ki Suro.
Kinasih berteriak dan lari keluar rumah mencari ibunya. "Bu, ibu, aku melihat kakek di cermin." Ia menangis gemetar ketakutan. Mbok Rini segera memeluknya, mencoba menenangkan putrinya. "Tenang, Duk. Kinasih, kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Mbok Rini dengan suara lembut namun tegas. Ia tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan seseorang yang mengerti tentang dunia gaib dan perjanjian yang telah dibuat oleh leluhurnya. Keesokan harinya, Mbok Rini mengajak Kinasih untuk menemui seorang dukun desa yang bijak dan dihormati, Mbah Darmo. Mereka berharap bahwa Mbah Darmo bisa memberikan jawaban dan solusi atas kejadian-kejadian aneh yang dialami Kinasih. Di rumah sederhana Mbah Darmo, mereka disambut dengan ramah. Mbah Darmo mendengarkan cerita Kinasih dengan seksama. Wajahnya menunjukkan pemahaman yang mendalam. Setelah Kinasih selesai bercerita, Mbah Darmo mengangguk pelan. "Aku mengerti apa yang terjadi. Perjanjian leluhurmu dengan makhluk-makhluk gaib itu sangat kuat. Mereka merasa memiliki hak untuk menjaga keturunan leluhurmu, termasuk kamu, Kinasih," kata Mbah Darmo dengan suara tenang. "Bagaimana aku bisa memutus perjanjian itu, Mbah?" tanya Kinasih dengan putus asa. "Aku tidak bisa hidup dengan kehadiran mereka yang selalu mengintaiku." Mbah Darmo menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. "Memutus perjanjian seperti ini tidaklah mudah. Kamu harus menjalani ritual khusus yang melibatkan keberanian dan tekad yang kuat. Ini adalah salah satu-satunya cara untuk mengusir mereka dan membebaskan dirimu dari bayangan leluhurmu." Kinasih merasa sedikit lega mendengar ada cara untuk memutus perjanjian tersebut, meskipun itu berarti ia harus menghadapi ketakutannya. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" tanya Kinasih dengan suara penuh tekad. Mbah Darmo memberikan instruksi detail tentang ritual yang harus dilakukan. Ritual itu harus dilakukan pada malam bulan purnama, di tempat yang suci dan jauh dari gangguan. Kinasih harus membawa beberapa bahan sesaji dan membaca mantra-mantra kuno yang telah diajarkan oleh Mbah Darmo. "Kamu harus benar-benar yakin dan kuat dalam menjalani ritual ini, Kinasih. Makhluk-makhluk gaib itu tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan mencoba menghalangimu dengan segala cara," kata Mbah Darmo dengan serius. Kinasih mengangguk, menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Dengan bantuan Mbah Darmo dan dukungan dari ibunya, ia bertekad untuk membebaskan dirinya dari perjanjian leluhur yang menghantui hidupnya. Hari-hari setelah pertemuan dengan Mbah Darmo diisi dengan perasaan was-was. Kinasih mulai memperhatikan setiap sudut rumah dengan cermat, berharap tidak ada lagi keanehan yang terjadi. Namun, harapannya sirna ketika suatu malam, saat ia sedang duduk di meja belajar, lampu di kamarnya berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. "Kinasih!" Suara itu berbisik dari kegelapan, suara yang sama yang ia dengar sebelumnya. Kinasih merasa bulu kuduknya meremang. Ia meraba-raba meja untuk mencari lilin yang selalu ia siapkan saat menyalakan lilin. Ia melihat bayangan samar-samar makhluk yang tidak manusiawi di dinding. Tubuhnya menggigil, tetapi ia berusaha tetap tenang. Siapa kamu?" tanya Kinasih dengan suara bergetar. Bayangan itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata merah menyala. Kinasih tahu bahwa ini adalah salah satu makhluk yang dikirim oleh kakeknya. Ia mengingat kata-kata Mbah Darmo bahwa ia harus menunjukkan keberanian dan tekad yang kuat. "Kamu tidak berhak berada di sini. Pergilah!" seru Kinasih dengan tegas. Bayangan itu menghilang, meninggalkan Kinasih dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh lilin. Kinasih merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir. Makhluk-makhluk itu tidak akan menyerah begitu saja. Keesokan harinya, Kinasih memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang perjanjian leluhurnya. Ia mengunjungi satu persatu teman lamanya kakek dan mungkin bisa bertemu dengan teman yang satu seperguruan yang mendalami klinik-klinik tersebut. Singkat cerita, setelah bertemu dengan tetua-tetua desa
yang tahu cerita turun-temurun tentang Kisuro, kakeknya Kinasih. Ternyata perjanjian itu dibuat oleh buyutnya Kinasih, seorang pelaku spiritual yang kental, yang sangat kuat. Buyutnya melakukan perjanjian dengan makhluk-makhluk tersebut untuk mendapatkan kekuatan dan perlindungan bagi keluarganya. Sebagai imbalannya, makhluk-makhluk itu diizinkan untuk menjaga keturunannya setelah kematian buyutnya dan sedikit demi sedikit mengambil sari-sari yang ada di kehidupannya. Kinasih merasa muak mendengar persaksian itu. Bagaimana bisa leluhurnya membuat perjanjian yang begitu mengerikan? Namun ia juga menemukan petunjuk tentang cara memutus perjanjian tersebut. Menurut cerita dari tetua-tetua desa, ritual perjanjian bisa dilakukan oleh keturunannya yang terpilih, maksudnya memutusnya ya. Dan dengan informasi ini Kinasih kembali menemui Mbah Darmo. Ia menceritakan apa yang ditemukannya. "Kamu sudah melakukan langkah yang tepat, Kinasih," kata Mbah Darmo. "Ritual pemutusan perjanjian memang ada. Itu memerlukan keberanian yang luar biasa. Kamu harus siap menghadapi makhluk-makhluk itu dengan tekad yang kuat." Kinasih mengangguk, menyadari bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya. Kalau dia tidak membebaskan, mungkin keturunan yang jauh nanti di depan sana juga akan menerima akibatnya. Jadi ini harus segera dilakukan oleh Kinasih, karena Kinasih mungkin termasuk dalam keturunan yang terpilih. Di sisi lain, pagi itu Kinasih duduk di beranda rumah dengan segelas teh hangat di tangannya. Angin pagi yang sejuk berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman belakang. Pikirannya melayang pada sosok buyutnya yang membuat perjanjian tersebut. Siapakah dia sebenarnya? Dan apa yang memotivasi keputusannya untuk membuat perjanjian dengan makhluk gaib? Ibunya Mbok Rini datang dan duduk di sampingnya. "Apa yang kamu pikirkan, Nak?" tanya Mbok Rini dengan lembut. Aku merasa harus tahu lebih banyak tentang buyut kita, Bu. Aku ingin tahu mengapa dia membuat perjanjian itu, dan bagaimana aku bisa memastikan makhluk-makhluk itu tidak kembali, jawab Kinasih dengan mata penuh tekad. "Itu bukan menjaga, Bu, tapi ini namanya mengganggu." Mbok Rini mengangguk, memahami kegelisahan putrinya. "Aku mengerti, Kinasih. Mungkin sudah saatnya kita mengunjungi rumah peninggalan buyutmu di desa sebelah. Di sana mungkin kita bisa menemukan petunjuk lebih lanjut." Kinasih dan Mbok Rini berangkat menuju desa sebelah, tempat buyutnya dulu tinggal. Rumah peninggalan buyutnya terletak di pinggir desa, sebuah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Rumah itu tampak angker, dengan dinding yang mulai lapuk dan tanaman liar yang tumbuh di sekelilingnya. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu rumah yang berderit. Aroma debu dan kayu tua segera menyambut mereka. Kinasih merasakan aura misteri yang menyelimuti tempat itu. Mereka mulai menjelajahi setiap ruangan, mencari petunjuk tentang masa lalu buyutnya. Di ruang tengah mereka menemukan sebuah lemari kayu tua yang terkunci. Mbok Rini mengeluarkan kunci tua dari sakunya, kunci yang diberikan oleh nenek Kinasih sebelum meninggal. Dengan tangan gemetar, Mbok Rini membuka lemari itu. Di dalamnya mereka menemukan beberapa catatan-catatan kuno, foto-foto keluarga, dan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Singkat cerita, dapatlah informasi lagi. "Buyut kita adalah seorang pelaku spiritual yang sangat kuat," kata Kinasih saat membaca sebuah catatan. "Dia membuat perjanjian ini, intinya itu untuk mendapatkan kekuatan dan kejayaan, dan perlindungan bagi keluarganya, tetapi dia tidak menyadari dampaknya bagi keturunannya." Mbok Rini menghela nafas panjang. "Buyutmu itu mungkin berpikir bahwa dia melakukan hal yang benar untuk melindungi keluarga, namun setiap tindakan pasti ada konsekuensinya." Kinasih terus membaca setiap catatan itu dan menemukan catatan tentang cara memutus perjanjian tersebut. Buyutnya menulis bahwa hanya keturunan yang memiliki darah kuat yang bisa melakukan ritual pemutusan perjanjian. Dan yang terpenting adalah ritual itu harus dilakukan di tempat yang sama di mana perjanjian awal dibuat, sebuah tempat yang tersembunyi di hutan belakang rumah.
Dengan informasi ini, Kinasih merasa memiliki harapan. Ia mengajak Mbok Rini untuk mencari tempat itu yang disebutkan dalam catatan. Mereka berjalan menuju hutan belakang rumah, mengikuti petunjuk yang ada di catatan. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di antara pepohonan lebat. Di dalam gua itu, ada sebuah altar kuno yang dikelilingi oleh simbol-simbol spiritual. Kinasih merasa aura kuat yang berasal dari tempat itu. "Apakah kita harus melakukan ritual ini di sini?" kata Kinasih dengan yakin. Mbok Rini mengangguk. "Kamu benar, Nak. Ini adalah tempat di mana semuanya dimulai, dan di sini juga harus diakhiri. Menurut Mbok seperti itu. Apa salahnya kita mencoba?" Kinasih dan Mbok Rini mulai mempersiapkan ritual. Mereka membawa bahan-bahan saji seperti bunga melati kemenyan dan sepotong kain putih. Dengan hati-hati, mereka menata saji di atas daun pisang. Malam itu saat bulan purnama bersinar terang di langit, Kinasih berdiri di depan sesaji. Ia mulai mengucapkan mantra-mantra yang diajarkan oleh Mbah Darmo dan yang tertulis di catatan buyutnya. Angin malam mulai bertiup kencang dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekeliling mereka. Makhluk-makhluk gaib itu muncul satu persatu mencoba menghalangi Kinasih. Namun Kinasih tidak gentar. Ia kembali mengucapkan mantra dengan suara yang lantang, memerintahkan makhluk-makhluk itu untuk pergi dan tidak pernah kembali. Cahaya bulan purnama menyinari tubuhnya. Namun sayang sekali, ritual tersebut tidak membuahkan hasil. Setelah ritual di gua, Kinasih merasa putus asa. Beban di pundaknya masih berat. Namun dia tahu bahwa untuk benar-benar memahami leluhurnya dan memastikan makhluk-makhluk gaib itu tidak mengganggunya, dia perlu mendalami lebih jauh tentang perjanjian buyutnya. Keesokan harinya, Kinasih dan Mbok Rini memutuskan untuk membersihkan rumah tua buyut mereka dan menjadikannya sebagai tempat untuk memperdalam lagi tentang perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh mendiang buyutnya. Di tempat yang berbeda di sudut ruangan, bersamaan dengan barang-barang antik yang mungkin istimewa pada zamannya buyutnya Kinasih ya, mereka menemukan banyak petunjuk tentang kehidupan buyut Kinasih. Di dalam satu buku tua yang mereka temukan, ada tulisan tangan yang menjelaskan lebih rinci tentang perjanjian itu. Buyut Kinasih, Ki Jaya Suro, adalah seorang pelaku spiritual yang sangat dihormati pada zamannya. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi dengan dunia gaib dan sering dimintai bantuan oleh penduduk desa untuk berbagi keperluan spiritual. Namun suatu ketika, Ki Jaya menghadapi ancaman besar dari seorang dukun hitam yang iri dengan kekuatannya. Untuk melindungi dirinya dan keluarganya, Ki Jaya membuat perjanjian dengan makhluk-makhluk gaib dari dimensi lain. Makhluk-makhluk itu setuju untuk memberikan perlindungan dengan imbalan tempat bersemayam di salah satu keturunan Ki Jaya Suro. Kinasih merasa ngeri membaca catatan itu. Buyut kita membuat perjanjian ini karena terdesak oleh ancaman. Tapi dia tidak menyadari bahwa perjanjian itu akan terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya, kata Kinasih kepada Mbok Rini. Mbok Rini mengangguk. Ya, dia mungkin berpikir dia melakukan hal yang benar pada saat itu. Tapi sepertinya kita harus menyelesaikan apa yang dia mulai. Kinasih kembali menemukan sebuah petunjuk yang menunjukkan lokasi-lokasi penting di sekitar desa, termasuk tempat-tempat di mana Ki Jaya Suro melakukan ritual dan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Petunjuk itu menunjukkan bahwa ada beberapa tempat yang memiliki energi spiritual kuat yang bisa membantu Kinasih dalam memahami dan memutus perjanjian itu sepenuhnya. Dengan bantuan tersebut, Kinasih dan Mbok Rini mengunjungi setiap lokasi. Salah satu tempat yang menarik perhatian mereka adalah sebuah sumur tua yang tersembunyi. Menurut petunjuk, sumur itu adalah tempat di mana Ki Jaya Suro pertama kali bertemu dengan makhluk gaib dan melakukan perjanjian. Jadi tempatnya banyak sekali ya untuk perjanjian. Tadi di gua, ini di sumur. Wow. Ketika mereka telah di sumur, Kinasih merasakan aura yang sangat kuat. Dia memutuskan untuk mengadakan meditasi di sana, mencari petunjuk, berharap bisa mendapatkan petunjuk dari leluhurnya. Dalam meditasi, Kinasih merasakan kehadiran Ki Jaya Suro. Buyut Jaya, aku cucumu Kinasih.
Aku ingin memahami perjanjian yang kau buat dan bagaimana aku bisa memutusnya, bisik Kinasi dalam hati. Kinasi merasakan kehangatan yang mengelilinginya, seolah-olah Ki Jayasura menjawab panggilannya. Dalam visi yang samar, Kinasi melihat bayangan Ki Jayasura yang menuntunnya ke dalam sumur. Di dalam sumur, Kinasi menemukan simbol yang sama seperti di goa yang menunjukkan cara untuk memutus perjanjian. Ketika meditasi selesai, Kinasi merasa lebih yakin. Dia berbagi pengalamannya dengan Mbok Rini yang mendukung penuh tekadnya. Mereka kembali ke rumah tua untuk mempelajari lebih lanjut simbol-simbol tersebut dan mempersiapkan ritual. Kinasi dan Mbok Rini kembali ke rumah dengan perasaan lega. Namun, di malam itu, kelegaan tidak berlangsung lama. Malam itu Kinasi mengalami mimpi yang sangat mengerikan. Dalam mimpinya ia melihat bayangan hitam besar yang mengancam untuk menghancurkan segalanya. Bayangan itu adalah makhluk gaib yang paling kuat yang merasa terancam oleh upaya Kinasi untuk memutus perjanjian leluhurnya. Ketika Kinasi terbangun, ia merasakan energi negatif yang sangat kuat di sekeliling rumah. Lampu-lampu berkedip-kedip, angin berembus kencang meskipun jendela tertutup rapat, dan suara-suara aneh bergema di seluruh rumah. Kinasi menyadari bahwa pertarungan terakhir belum berakhir. Makhluk gaib yang paling kuat tidak akan pergi begitu saja. Kinasi segera membangunkan Mbok Rini. Bu, kita belum selesai. Ada makhluk yang lebih kuat yang tidak mau pergi. Mbok Rini menggenggam tangan Kinasi dengan erat. Kita harus menghadapinya, Kinasi. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita. Kinasi dan Mbok Rini memutuskan untuk menghubungi Mbah Darmo sekali lagi. Mereka berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang cara menghadapi makhluk yang sangat kuat ini. Mbah Darmo mendengarkan dengan seksama cerita Kinasi dan mengangguk paham. Ada satu cara lagi untuk mengalahkan makhluk itu, kata Mbah Darmo. Kamu harus menghadapinya langsung di tempat perjanjian pertama kali dibuat. Hanya dengan begitu, kamu bisa mengusirnya untuk selamanya. Dengan tekad yang kuat, Kinasi dan Mbok Rini kembali menuju goa tempat ritual terakhir dilakukan. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sangat berbahaya, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Di sekitar lokasi sumur tua, mereka mempersiapkan sesajen sekali lagi dengan bahan-bahan sesaji yang diperlukan. Saat malam tiba dan bulan purnama bersinar terang, Kinasi berdiri di depan sesajen. Kembali ia mengucapkan mantra-mantra kuno dengan penuh keyakinan, berharap bisa memutus perjanjian, memanggil makhluk gaib itu untuk menghadapi dirinya. Angin bertiup semakin kencang dan tanah di sekitar mulai bergetar hebat. Dari kegelapan muncul bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu mengeluarkan suara menggelegar yang membuat jantung Kinasi berdebar kencang. Kamu pikir bisa mengusirku begitu saja? Tanya makhluk itu dengan suara mengerikan. Aku telah bersemayam di sini selama bertahun-tahun dan aku tidak akan pergi begitu saja. Kinasi menguatkan dirinya. Kamu tidak punya tempat di sini. Perjanjian itu sudah berakhir. Aku memutusnya. Makhluk itu tertawa sinis. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Pertarungan pun dimulai. Kinasi mengucapkan mantra-mantra yang dia pelajari, mencoba melawan kekuatan makhluk itu. Makhluk itu menyerang dengan energi gelapnya, tetapi Kinasi melawan dengan tekad. Di tengah-tengah pertarungan, Kinasi merasakan kehadiran Ki Jayasura memberi sebuah energi positif untuk mendukungnya. Jangan takut, Kinasi. Kamu bisa melakukannya. Lakukan. Kau keturunan terpilih. Bisik suara Ki Jayasura dalam hati Kinasi. Kinasi mengumpulkan seluruh kekuatannya dan mengucapkan mantra terakhir dengan penuh keyakinan. Dengan kekuatan leluhurku, aku merintahkanmu untuk pergi dan tidak pernah kembali. Cahaya terang menyinari dalam sumur, mengusir kegelapan dan energi negatif. Makhluk gaib itu berteriak kesakitan sebelum akhirnya menghilang dalam kilatan cahaya. Sumur berhenti bergetar dan angin malam kembali tenang. Kinasi terjatuh ke tanah, kelelahan tetapi merasa lega. Ia merasakan beban berat yang selama ini menghantui dirinya akhirnya hilang. Mbok Rini berlari mendekati Kinasi dan memeluknya erat. Kamu berhasil, Nduk. Kinasi, kamu sangat kuat, kata Mbok Rini dengan suara penuh kebanggaan. Kinasi tersenyum, lelah tetapi bahagia. Terima kasih, Bu. Aku tidak bisa melakukannya tanpa dukunganmu.
Dengan perasaan lega, Kinasi dan Mbok Rini meninggalkan tempat ritual. Mereka tahu bahwa pertarungan ini telah mengakhiri bayangan para penjaga yang dititipkan leluhurnya yang menghantui keluarga mereka. Kinasi merasa lebih kuat dan lebih yakin akan masa depannya. Ia siap menghadapi apapun yang akan datang, karena ia tahu bahwa ia memiliki keberanian dan kekuatan untuk mengatasi segala rintangan yang berhubungan dengan klinik gaib. Setelah pertarungan yang berat di sumur itu, Kinasi dan Mbok Rini kembali ke rumah dengan hati yang lebih tenang. Namun mereka tahu bahwa masih ada satu langkah terakhir yang harus dilakukan untuk benar-benar memastikan bahwa semua energi negatif benar-benar pergi dan keluarga mereka di masa depan bisa hidup dalam damai. Pagi itu Kinasi memutuskan untuk membersihkan kembali seluruh rumah tua buyutnya dari sisa-sisa ritual dan benda-benda gaib. Ia ingin memulai hidup baru tanpa bayangan gelap dari masa lalu. Mbok Rini membantunya membersihkan setiap sudut rumah, membuang barang-barang yang tidak lagi diperlukan, dan merapikan buku-buku kuno yang masih berguna. Di antara kitab-kitab yang mereka simpan, Kinasi menemukan satu kitab yang belum pernah dibuka sebelumnya. Kitab itu tampak lebih modern dibandingkan dengan yang lainnya dan berjudul Warisan Leluhur, Pengetahuan dan Pembebasan. Kinasi membuka kitab itu dengan hati-hati dan mulai membacanya. Kitab itu berisi catatan dari generasi-generasi sebelumnya tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan spiritual dan bagaimana mereka belajar hidup berdampingan dengan dunia gaib. Di akhir kitab, Kinasi menemukan catatan dari buyutnya, Kijaya. Tulisan itu ditulis dengan penuh kebijaksanaan dan harapan untuk masa depan. Kijaya Suro menulis tentang pentingnya memahami warisan leluhur, tetapi juga tentang pentingnya membebaskan diri dari ikatan yang tidak lagi bermanfaat. Untuk keturunanku yang terpilih, jika kamu membaca ini, ketahuilah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah takdir keluargamu. Pembebasan sejati datang dari dalam dirimu sendiri. Lepaskan segala beban dan hiduplah dengan keberanian dan cinta. Kinasi merasa terharu membaca kata-kata itu. Ia merasa bahwa buyutnya memahami perjuangannya dan memberinya dukungan penuh untuk melanjutkan hidup tanpa bayangan masa lalu. Kinasi memutuskan untuk mengadakan upacara pembebasan terakhir di rumah tua milik buyut itu, sesuai yang ada dengan petunjuk di kitab kuno, untuk menghormati leluhurnya dan sekaligus memastikan bahwa tidak ada lagi energi negatif yang tersisa. Didampingi spiritualis yang lebih senior, Badarmo, malam itu Kinasi dan Mbok Rini menyiapkan upacara pembebasan. Mereka menata bunga-bunga segar, menyalakan lilin, dan membakar kemenyan. Di tengah-tengah ruangan mereka meletakkan buku warisan leluhur sebagai simbol bahwa mereka menghormati pengetahuan leluhur, tetapi juga siap untuk melangkah maju. Kinasi duduk di depan sebuah sesaji dan mulai mengucapkan doa-doa pembebasan. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, meminta leluhurnya untuk memberikan berkat dan membimbing mereka menuju masa depan yang lebih baik. Suara Kinasi menggema di seluruh ruangan, membawa leluhur tetapi juga siap untuk melangkah maju. Saat ritual sudah selesai, angin sepoi-sepoi berembus masuk ke dalam rumah, membawa aroma melati yang menenangkan. Kinasi merasakan kehadiran yang lembut, seolah-olah leluhurnya memberinya restu. Mbok Rini memeluk Kinasi erat, merasakan ketenangan yang sama. Kinasi, kamu telah melakukan hal yang luar biasa. Kamu telah membebaskan ikatan kita dari perjanjian leluhur kita di masa lalu, kata Mbok Rini dengan mata berkaca-kaca. Kinasi tersenyum hangat. Ini bukan hanya perjuanganku, Bu. Ini perjuangan kita bersama dan petunjuk para leluhur kita. Sekarang kita bebas untuk menjalani hidup kita dengan damai. Dengan upacara pembebasan yang selesai, Kinasi dan Mbok Rini merasa rumah tua itu kini menjadi tempat yang lebih cerah dan penuh harapan. Mereka tahu, setahun telah berlalu sejak Kinasi dan Mbok Rini melakukan upacara pembebasan di rumah tua buyut mereka. Rumah itu kini telah berubah. Rumah itu berubah dan kini telah menjadi tempat berkumpulnya para warga desa yang haus akan tentang pengetahuan spiritual yang aktif, tempat di mana para warga desa dapat belajar tentang warisan leluhur, mencari bimbingan spiritual, dan menemukan kedamaian. Kinasi yang kini dikenal sebagai pemimpin spiritual desa merasa bahagia dan puas dengan hidupnya. Setiap hari ia membantu orang-orang dengan cinta yang datang ke tempat rumah buyutnya itu. Dengan dukungan Mbok Rini,
Kini Kinasi telah menciptakan komunitas yang erat dan penuh kasih. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Kinasi duduk di beranda rumah tua itu, menikmati pemandangan indah di desa. Ia merasakan angin sepoi-sepoi yang membawa aroma bunga melati, mengingatkannya pada dukungan dan kasih sayang yang selalu ia terima dari leluhurnya. Selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS.